Main itu kan jadi eko karakter ya. Iya, karakter hilang maka katong hilang. Iya. Yang punya tantangan adalah katong adik-adik kreator sendiri yang muncul dengan konten-konten yang hancur kacau balau Iya. gitu. Itu miris abang, karena ada yang namanya proses assessment di sekolah. Iya. Dan itu anak-anak tuh harus punya kemampuan komputer misalnya gitu. Nah, Jangan komputer bang, HP saja yang sama punya. iya. Bikin konten tuh pakai hati gitu. Sebelum mengganggu aksi lanjutkan, ya. Selamat pagi, siang, sore, juga malam. Kembali bersama saya Andri Fakubun di channel saya Lokal Vokal. Iya, ketumpung ke rumah sibuk paling saya bertanggung jawab. Oke, Koko, selamat datang. Siapa bang? Ketuan tamu hari ini Eko Saputra Pecera tuh. Hormat semua. Setelah sekian lama, pertama kali beta konten nih, Eko itu tahun berapa ya? 2019 ke 2018 begitu. Kayaknya 2019. Iya toh? Seng. 2018. 2018. Paling sadis sih. Saya ingat itu. Beta di abang rumah tuh. Iya betul. Oh itu buku itu betul. Beta bawa buku tuh. Iya Atau betul. bahas buku. 2018. 2018. Koko beta lihat Koko masih setia dengan jalur genre konten yang ketong pertama ketemu Eko main di genre itu sampai 2025 pun Eko masih setia di situ. Ya. Sebelum ketong bahas tentang itu. Koko kemarin sempat on off. Koko dari mana saja nih? Beta itu 1 tahun di Aru. Di Aru. Aru Tengah. Di Jemaat Majuring. Desanya nama Mayukan. Iya. Terus nama biasanya Indonesianya dibilang Majuring. Beta 1 tahun di situ untuk vikaris sebagai calon pendeta. Dari apa bulan berapa sampai bulan apa? Dari bulan Oktober tanggal 27 sampai November tanggal 10. November 2024 dari 2023. 23. Koko beta beta pengen tanya tuh, kan sempat on off tapi bukan berarti seng sama sekali. Karena terakhir tuh yang beta ikutan share tuh tentang yang paling baru itu tentang film pendek. Iya. Kok cerita sedikit dong, bagaimana sampai anak-anak yang beta lihat pada saat itu ya, itu anak-anak sebagian besar tuh yang terlibat tuh anak-anak usia sekolah. Iya. Sampai dong bisa bikin film pendek. Sampai bisa bikin film. Itu keren ya kok. Maksudnya bagaimana sih akan penjalan cerita? Oke. Itu bagus sekali abang. Beta itu selalu berangkat dari keresahan ya. Aru menjadi salah satu daerah dengan pendidikan terendah di Indonesia. Dan itu bisa dicek di Google ada. Untuk itu beta awalnya saya percaya ketika sampai di sana melihat daerah yang memang belum ada jaringan internet yang bagus. Ada sih Telkomsel Bakti. Tapi ya begitulah. Kemudian ada juga belum ada listrik gitu. Jadi katong masih pakai genset, masih pakai mesin engkol ya. Dan guru di sana itu seng banyak gitu. Guru yang rutin mengajar 1 orang gitu. Yang honor kadang bantu, ada di situ anak-anak negeri yang bisa bantu gitu. Lalu karena pendidikannya seperti itu, beta merasa memang dong sangat tertinggal lah dengan anak-anak di kota. Jangankan kota, katong bawa di kampung-kampung lain saya sudah tertinggal. Atau di ibu kota kabupaten mungkin. Ibu kota kabupaten saya sudah tertinggal gitu. Nah beta saya bisa diam lah. Maksudnya selama ini katong melihat begitu, katong
hati yang tenang lah gitu. Nah, beta bicara ke beta mentor, beta rasa katong perlu bikin sesuatu dan ide itu muncul. Beta berangkat dari pengen bikin festival. Gitu. Pengen bikin festival yang di dalamnya ada banyak hal yang akan dibawa dalam kelas. Salah satunya tuh kelas film pendek. Targetnya adalah 2 season. Season yang pertama itu teorinya. Yang kedua itu adalah praktek pembuatannya. Gitu. Maka dari itu sudah ketong beta kekuatan di sana tuh dengan. Sorry kok beta potong. Dalam tempo, maksudnya dari teori sampai ke praktek itu dalam tempo berapa lama? Ketong bikin festival itu bulan Februari. Terus ketong bulan Juni, Juli langsung. Jadi dalam 6 bulan itu dua kali festival. Wow, dan sebagian besar yang terlibat itu kan dari nol tuh. Iya, itu memang nol sekali. Itu nol sekali gitu. Wih, maksudnya termasuk cepat sampai praktek dan hasilnya pun juga katong sih bisa bilang jelek kok. Maksudnya untuk orang skala dari nol dan dalam tempo sesingkat itu keren sekali. Lalu lanjut Eko. Setelah season pertama, season kedua? Iya, season pertama ketemu bikin di Namara. Itu beta punya teman Vikaris Michelle Jasin. Dia di situ. Nah, beta senang sekali karena ada partner akhirnya. Dan katong 2 itu sudah yang awal bikin festival itu. Katong bangun dari nol. Namanya Festival Namara Majuring. 2 kampung itu, 2 jemaat itu. Nah, sudah ketong bikin di Namara. Oh, itu berarti dari 2 jemaat Eko punya sama rekan Vikaris yang satu. Betul sekali. Luar biasa lalu. Jadi awalnya pengen bikin di Majuring, tapi beta bilang ketong belum ada listrik. Di Namara listrik Somaso. Baru saja. Jadi seolah-olah memang itu sudah siapkan sudah. Lalu beta berpikir untuk mengurangi biaya minyak yang begitu mahal karena bensin 1 liter 20. Wow. Akhirnya beta bilang, bagaimana kalau bikin di situ? Oke, dia sepakat, dia punya mentor, semua mendukung, dan akhirnya festival itu jalan di situ Abang selama 4 hari. Kenyataannya angin musim barat, listrik menyala cuma di hari pertama, sisanya minyak lagi karena kabel putus gitu. Tapi itu saya mengurangi semangat. Anak-anak datang dari Dobo misalnya, para teman-teman dari Rumah Sastra Arafura itu yang jadi narasumber untuk baku bantu katong dan tongkak katong dari dana. Katong ngamen selama beberapa hari untuk dananya. Berarti itu murni bukan cuma produksinya bahkan dana dari dana produksi juga. Semuanya diusahakan itu sendiri. Diusahakan. Katong bikin ngamen, katong bikin pameran. Beta ngamen juga online untuk mesin tik dan lain-lain. Dan semua akhirnya jadi ada sumbangan-sumbangan dari jemaat, sumbangan juga dari saudara di Belanda. Orang-orang yang waktu itu beta kenal di sana, tongkak ketong, dan akhirnya festival itu jalan Abang. Dia jalan selama 4 hari dan ketong awal beta bilang penguatan adalah pendidikan dan kebudayaan. Karena beta lihat memang anak-anak ini sudah mulai lupa nih. Dia punya bahasa, misalnya di Majuring gitu. Di Namara juga anak-anak kecil sebagian gitu. Jadi ketong harus rawat. Kemudian tari-tarian di ketong misalnya di Majuring itu tari asli yang ada lagi. Ketong mau sambut orang, ketong pakai tarian dari luar. Kontemporer. Beta penelitian dan ternyata hal-hal yang banyak yang dulu ada itu sudah hilang. Nah, dari situ beta pingin penguatan budaya dan pendidikan. Nah, Jason itu dia bikin tarian dan hasilnya adalah dipersembahkan untuk Namara dan itu diberikan sebagai warisan supaya di situ ada penyerahan tarian teater asli yang jadi milik Namara. Jadi itu adalah hasil dari misalnya beta pengen supaya Majuring juga bisa nanti dapat kayak gitu. Dan akhirnya ketemu bikin dia punya kelas-kelas, kelas puisi, kelas film pendek, kelas kebudayaan, public speaking, kelas mural. Ada banyak kelas Abang. Beta agak lupa, tapi ada banyak sekali. Menulis puisi, menulis cerpen, ada kelas untuk pembuatan kerajinan tangan. Jadi ketemu pengen menghidupkan semua tadi tuh biar dia saling terkait. Jadi makanya di awal itu ketemu bikin supaya dia semua teori. Nah prakteknya ketemu dapat cuma yang kayak praktek uji coba kecil-kecil lah di festival yang pertama itu. Lalu tiap malam manggung. Tiap malam manggung untuk ketemu kasih bangkitkan punya semangat itu. Karena masih malu-malu tuh. Pokoknya yang ada cuma acara puncak. Panggung itu dari hari pertama sampai terakhir. Terakhir itu puncak sudah itu. Jadi tiap malam tuh ketemu kasih makan main habis. Terakhir itu baru puncak dan semua main habis. Main habis betul-betul di situ. Nah, itu beta merasa bahagia sekali dengan teman-teman. Terlepas dari ini adalah jenjang karir Eko ya. Beta senang karena Eko
setelah sampai sana ternyata Eko masih kreatif. Dalam arti kan banyak kekhawatiran sebelum berangkat, kita udah sempat ngobrol-ngobrol dan sebagainya macam. Ternyata ini cuma apa ya? Ini menambah POV baru ya untuk Eko Saputra Pocera itu sendiri ya. Iya betul. Eko selama 1 tahun di sana berproses bersama jemaat di sana, berproses tetap kreatif dengan adik-adik di sana dan sebagainya macam. Hal apa yang Eko tangkap? Hal apa yang Eko belajar di sana? Eko di sana bukan saja cuma mengajar, cuma memperkenalkan sesuatu, tapi pasti ada hal baru yang Eko belajar di sana. Apa itu Eko? Yang paling beta dapat banyak ya. Ternyata di sana itu beta belajar dekat dengan Tuhan itu dari anak-anak kecil. Wow. Gitu. Dan itu sesuatu nilai yang orang bilang beta pada calon pendeta ya. Gitu ya. Beta kuliah bareng gitu. Tapi merasa dekat dengan Tuhan dengan hal kecil ketika beta berproses yang dong itu nyata Abang. Ada salah satu, maksudnya ada satu kejadian keseng yang Eko sampai kanas sekali di hati gitu. Iya, Abang, itu waktu itu beta mengajar di sekolah. Gitu. Terus anak satu dia tuh mau pikincing. Dia minta izin. Kakak beta, bapak guru beta minta izin. Mau ke pantai, mau pergi di pantai. Terus beta bilang, di pantai bikin apa? Beta mau kincing. Terus beta dengan kayak yang pikir semua ada toh. Yo, kincing di WC seakan apa kincing di pantai sana. Bapak guru katong saya ada dengan toilet. Polosnya ini. Dengan polosnya. Beta seolah-olah masih pikir ini di kota gitu. Iya. Bapak guru saya ada toilet. Memang katong kincing dengan buang air besar tuh di pantai gitu. Dan beta kayak rasa anjing gitu. Terus dia balik, dia rok basah. Celana basah gitu. Terus beta bilang, beta melihat momen itu tuh beta kayak ya memang yang sama tuh ada gitu. Gitu. Yang sama tuh ada dan ternyata katong ini terlalu sombong dan kadang berpikir bahwa semua tuh ada di situ gitu. Betul. Dan beta merasa bahwa beta hari itu menjadi orang yang berdosa dan beta ingat Tuhan. Betul. Karena beta merasa beta bikin salah kayak anak kecil. Betul. Gitu. Tanpa sadar. Itu kayak menampar beta gitu. Wih, sini semua sama. Saya tuh juga dulu dari kampung yang gitu. Tapi beta ingat Abang dulu katong SD pun katong masih ada toilet ya Abang ya. Ini sekolah di tahun 2024 gitu. Betul. Dan beta masih lihat beta adik-adik tuh dong pergi harus buang air kecil tuh di pantai gitu. Iya. Karena sekolah sih ada punya toilet. Itu pun kadang-kadang Eko ya beta kayak rasa kan katong sekarang di eranya berkompetisi. Iya. Tuh Eko tuh. Katong jangankan bagaimana nasib adik-adik di sana dipaksa untuk berkompetisi dari teman-teman yang tadi katong bilang di ibu kota kabupaten, di ibu kota provinsi, bahkan di ibu kota negara, dipaksa harus sama, mungkin secara akademik, mungkin secara pengetahuan umum, tapi dengan fasilitas yang tidak sama. Betul. Itu miris Abang, karena ada yang namanya proses assessment di sekolah. Dan itu anak-anak tuh harus punya kemampuan komputer. Gitu. Jangan komputer Bang, HP saja yang sama punya. Gitu. Dan akhirnya tuh biasa pada kenyataannya guru-guru yang nanti bantu. Dan ya apa gunanya itu kalau memang akhirnya bukan anak-anak yang kerja murni misalnya gitu. Betul. Nah dong dipaksa tadi tuh kayak Abang bilang ikut kurikulum dan lain-lain, harus berubah-ubah setiap ganti menteri, harus bikin ini bikin itu. Ya di sana perpustakaan SAS yang ada gitu. Itu anak-anak punya kelengkapan sekolah saja yang lengkap gitu. Ada masih sekolah yang ada pun sepatu, yang ada pun seragam dan lain. Hari ini kita bicara model tadi dengan berbagai macam permintaan kurikulum kasihan masih terlalu jauh. Ketertinggalan itu tiba-tiba ada satu manusia nama Eko Saputra Pocera tuh datang mengajarkan teman-teman di sana untuk membuat film pendek. Kesan apa yang Eko dapat? Ternyata adalah anak-anak di sana dibanding di sini Abang. Iya. Abang percaya kasih kalau film itu katong bikin dalam 1 hari itu. Wow, sebenarnya produksinya tidak bisa bilang 1 hari karena emang cuman berapa jam kelas itu. Iya. Dan katong produksi langsung praktek. Kan kelas utamanya sudah ada. Itu cuma kasih panas, kasih ingat, katong bagi tim, jadi katong bagi tuh per semua bidang untuk produksi. Jadi masing-masing akan tahu dia punya job. Katong kasih. Bahkan sutradaranya semua katong ngatur. Dan dong produksi.
katong bawa ke tempat sama dan katong biarkan dong untuk produksi. Teman-teman RSA juga bantu dan akhirnya film itu jadi. Tidak sampai 1 hari gitu. Hitungannya sampai 1 hari Saya sebenarnya. bisa 1 hari abang karena cuma dari pagi sampai sore dan harus ambil semua scene itu gitu. Nah ini yang beta belum bilang tadi abang, beta kaget di mana di acting dong. Abang bayangkan beta itu cuma latih dong, abang cepat sekali sih sampai 1 jam. Beta kan sempat nonton ya. Dan itu yang kelihatan. Iya pasti kelihatan lah, maksudnya tetap ada kelihatan orang baru berakting. Tapi untuk ukuran orang baru belajar berapa jam lalu praktek itu luar biasa sangat luar biasa. Beta bahkan kaget dengan dong punya acting Iya. Bahkan yang lucunya dong yang ngajar beta juga misalnya di adegan jatuh. Iya. Itu tuh beta yang suruh. Iya. Jadi adanya memang lari dari tangga dan jatuh. Dia bilang jatuh tuh supaya lebih menjiwai. Dia yang kasih ide untuk ketemu. Gitu. Dan akhirnya beta rasa kayak yang akan penggalan jadi penggalan trailer itu. Karena beta kayak dari kamera, ini kayak bagus sekali gitu. Dan ternyata dia sudah mampu untuk improve. Gitu. Itu anak-anak merah. Berarti ini bukan masalah skill ya? Iya, skill dong punya. Iya. Skill punya. Hanya saya dong selalu bilang kakak, katong belum pernah punya kegiatan seperti ini. Ini festival pertama di sini. Iya. Dan ini adalah ruang pertama untuk katong bisa bikin hal kayak gini. Makanya dong paling semangat abang. Selama festival itu satu kampung, Batenga kampung itu datang di ketong. Wow, luar biasa. Semua anak-anak itu ingin libur dari sekolah supaya datang. Excitednya itu abang. Dan kadang-kadang untuk karena Eko, Beta, teman John dan para konten kreator kan ketemu berproses di kota Ambon nih. Kan kadang itu yang bayaran itu yang saya bisa diukur. Saya bisa diukur betul. Iya betul abang. Mungkin katong bisa isi event dan katong taruh nominal sekian tapi kadang katong lihat orang pun excited tuh saya ada begitu. Iya toh. Sesama kebahagiaan itu abang betul. Itu katong menangis bang. Iya. Jadi akan pun epic itu, ini akan pun epic dia bang. Iya. Itu supasang semua layar in fokus di luar biar katong menonton di panggung utama bang. Iya. Hujan. Akan pun epic ini. Saya ada pilihan lain bang. Kasih masuk layar di gereja. Sudah. Oh, katong pakai tembok saja. Katong pakai tembok. Jadi dalam suasana hujan, hening kan, pasir-pasir sebuah basah sama masuk ke dalam dan film itu tuh diputar dalam gereja. Menangis bang. Iyalah. Film itu nangis. Jadi beta waktu nonton, beta kira cuma beta, ternyata banyak orang nangis, termasuk teman-teman, adik-adik, bahkan kakak-kakak yang main misalnya Indonesia Mengajar. Iya. Hari itu ada kakak Clara juga salah satu yang ngajar, ada Indonesia Mengajar yang ibu gurunya juga. Itu tuh Indonesia Mengajar. Wow. Don datang bantu, jadi terima kasih untuk kakak Robi dan kawan-kawan. Respect. Yeah. Dan bagaimana terharu gitu. Iya. Filmnya gitu. Memang salah satu gerakan Indonesia Mengajar itu salah satu beta punya cita-cita yang pernah beta beberapa kali kok tes untuk itu. Kita respect nih teman-teman dari Indonesia Mengajar. Makasih bantu beta teman. Luar biasa. Bantu anak-anak, adik-adik katong di sana. Pokoknya luar biasa. Tetap dan tetap berproses dong punya gerakan itu. Amin. Karena percayalah mungkin orang boleh sibuk dengan hal-hal yang besar di kota ya. Iya. Tapi hal-hal kecil yang mungkin orang kota bilang apa ini? Di situ tuh masih sangat berharga bagi dong. Iya, sangat berharga bagi dong. Oke, kok terlepas dari itu beta juga senang Eko sudah kembali di kota Ambon, lanjut berkonten lagi dan sebagainya macamnya. Eko, belakangan ada pro kontra tentang dunia perkontenan di Ambon dan sebagainya macam. Ada konten-konten perang opini, hal yang dulu mungkin beta lihatnya ya Eko yang mungkin susah karena Eko beta dulu tuh mengambil genre konten opini dan sebagainya macam dan itu tidak atau exposure tidak sebesar itu. Iya. Betul. Katanya saya bilang ini masalah negatif atau positif, tapi akhirnya dia mendapat tempat di kota ini. Bahwa ada orang yang stitch orang punya pendapat, orang kan maksudnya ya. Iya. Alhamdulillah lah terlepas dari itu hal bagaimana tapi beta senang akhirnya konten opini dapat tempat di situ. Betul bang. Kok melihat dunia perkontenan di Ambon apalagi di TikTok dan sebagainya macam sekarang ada genre orang review makanan, food vlogger, daily vlog dan sebagainya macam dan angka followersnya juga gila-gila. Ya, betul sekali. Dimana pada masa ketendua memulai konten dari YouTube yang mungkin
akan agak susah ya untuk ketong mencapai itu. Mencapai 1000 saja dengan air mata darah. Betul, sangat susah. Habis itu lihat dong TikTok, kok kalau beta bilang platform Instagram, Eko boleh bantu deskripsikan. Instagram untuk Eko tuh apa? Kayak bagaimana? Semua media sosial bagi beta tuh sama bang. Itu ruang untuk beta sampai ke beta karya. Dan itu masih terjadi sampai sekarang untuk semua media sosial gitu. Oh, pantasan beta lihat ada satu, maksudnya sistem mirroring di Eko yang dilempar Instagram, dilempar di YouTube dan dilempar di TikTok itu. Betul. Begitu. Kenapa Eko memutuskan begitu? Apa ya? Karena beta pengen satu konsisten. Dua adalah semua penikmat dan penonton itu dia akan ada di satu tempat yang berbeda tiap waktu. Jadi sekarang dia yang buka TikTok, dia nonton YouTube atau dia nonton yang lain. Tapi beta pengen semua pesan yang tadi sampai tuh di semua medsos. Berarti bukan masalah platformnya, tapi masalah yang isu yang Eko bawa. Iya, beta pengen sampaikan itu di semua gitu. Karena kadang kalau saya upload di Facebook, ternyata Facebook itu yang misalnya ya harusnya diupload gitu. Konten itu dibutuhkan di situ misalnya. Kalau saya upload IG, ternyata harus dibutuhkan IG. Ya, semua medsos dibutuhkan. Iya. Kita lihat apa dan dia punya kayak Eko. Respon yang ada di YouTube belum tentu ada respon itu di TikTok pun sebaliknya. Betul. Di Instagram dan sebagainya macam. Beda-beda. Kok berarti Eko memulai seriusi konten itu dari tahun? Beta batu-batu serius itu dari 2017 waktu beta ke Papua. Makanya itu beta sudah mulai upload konten YouTube tuh. Itu beta konten pertama tuh beta ingat. 2017. Dari perusahaan kayu. Berarti sampai 2024 itu sekitar berapa tahun ya? 2017 6 tahun. Iya. Ya, 6 tahun. Mulai seriusnya tuh. Apa yang membedakan Eko Saputra Pecera tuh di 2017 dan 2025? Sekarang mungkin secara konten kreator ya. Bebannya bang ya. Iya. Karena beta tuh tipe orang yang bisa diam-diam saja kalau lihat ketumpung anak-anak tuh makin hancur ya. Contohnya itu mau bilang beta apa terserah. Tapi sedih sah. Maksudnya kalau dulu ketemu bikin konten itu betul untuk ketemu mau misalnya promosi bahasa, beta mau kembangkan konten kreator di Ambon, dunia kreator dan lain. Justru sekarang ketika itu berkembang dan dia menjadi betul-betul hype di Ambon, justru ketemu punya tantangan adalah ketemu adik-adik kreator sendiri yang muncul dengan konten-konten yang hancur kacau balau gitu. Dan akhirnya ketemu tuh punya job itu udah double. Karena yang awalnya ketemu fokus di konten untuk mengembangkan sastra saja misalnya, karena kita harus lagi ke konten-konten yang lain karena ada orang yang bikin gitu. Kalau ada banyak yang bikin berarti beta nggak usah khawatir dong, kita fokus aja. Tapi ternyata ada yang bantu untuk bersuara. Misalnya kata cuma sedikit orang nih, itu saya akan mampu untuk menutupi dengan banyak kreator yang tiap saat satu kali upload konten itu bisa 10 sampai 15 per hari bang. Gitu. Beta paling perhatikan tuh kayak misalkan kemarin kan ada kejadian bentrok adik-adik lah di sekitaran Trikora dan sebagainya macam. Tapi sebelum itu kan balap liar memang ada dari dulu, tapi tidak se-hype ini. Karena media sosial kan kasih peluang di situ ngalah beta nana motor nih, beta begini nih. Bahkan ada beberapa akun. Akun balap liar Ambon begitu. Dan lihat adik-adik yang muncul komen di situ dan sebagainya macam. Beta bukannya bilang itu salah atau benar ya, tapi kalau responnya kayak begitu ya jangan heran kalau balap liar tambah menjamur di kota Ambon. Betul bang. Cuma katong ada di posisi yang mungkin nanti orang bilang katong saya open minded lah, apalah. Sementara kan perlu harus sampai kejadian baku bakar dulu begitu baru bilang kata ini gara-gara balap liar kan. Betul. Itu kan miris sekali kok. Tapi yang tadi Eko bilang akhirnya katong jadi punya desktop jadi double. Selain pikir katong konten sendiri harus sosialisasi yang lain juga. beban sekali. Sementara bicara boleh salah. Nanti kalau katong terus kalau katong keluar dari katong punya genre terus bilang maka orang pun tanpa makan dan lain-lain. Persepsinya gitu. Emang katong harus bikin kalau katong masih punya rasa kepekaan sayang katong punya adik-adik gitu. Katong pun tanggung jawab moral gitu.
Terus masalah itu per 2025 beta lihat sangat kayak YouTube awal-awal, misalkan kayak dong rekam ini dong upload ya, oh dong rekam itu YouTube awal-awal kan kayak begitu saya nggak ada edit lah nah lempar-lempar dan angka viewsnya gila, bukan masalah iri atau saya tapi kan kalian tahu dia punya efek ini kan ya. Aduh, betul, saya punya filter nih sangat. Apa yang bikin Eko masih bertahan di genre ini? Eko masih main di sastra, masih main di isu sosial pakai sastra, masih main di isu cinta pakai sastra, masih main di apa isu toleransi pakai sastra. Si cinta itu memang seorang Eko sama sastra. Ayo kita ngobrolin akan. Jawabannya itu cuma satu bang, karena beta tuh penyair. Betul. Dan itu prinsip yang beta masih pegang sampai sekarang. Itu saja. Beta pengen jadi berguna lewat beta karya, pengen mengingatkan dari beta karya, dan pengen menguatkan. Itu beta prinsip. Jadi tetap beta akan pakai sastra. Dia mau tak bawa sampai di konten model apapun, dia punya cita rasa sastra tuh harus tetap ada. Dan itu justru kekuatannya di situ. Jadi beta sih akan pernah membuang beta punya identitas sebagai seorang penyair gitu. Man itu kan jadi Eko karakter ya. Iya. Karakter hilang maka katong hilang. Iya. Kita lihat tuh. Sampai dulu Eko mau lepas peluru apa? Pelurunya mau toleransi, pelurunya mau agama, pelurunya mau cinta, pelurunya mau apa? Tapi senjatanya memang sastra ya. Sastra, betul. Luar biasa. Belum bosan Eko? Belum ya? Kapan ya tapi beta heran karena justru di 2025 nih beta kayak tambah semangat bang. Iya. Gitu. Kayak semangat gara-gara tadi tuh. Iya. Makin banyak ini peperangan. Makin banyak premis. Ini. Sudah capek tapi tetap harus bikin. Iya, Johnson suseng lucu lah. Johnson terlalu serius. Gara-gara sekian banyak hal ya. Iya. Johnson jadi toko pemuda sekarang. Terlalu serius mas. Dia serius sekarang, dia serius. Kok lihat saja ada beberapa beta alhamdulillahnya walaupun beta akhirnya coba on lagi ternyata memang naluri itu yang beta pengen puaskan, berkonten, berkarya dan sebagainya macam. Dan beta senangnya Eko masih tetap di jalur itu, John makin berkembang sampai mungkin ada di calon dewan. Dan beberapa teman lain yang akhirnya rame kayak Rizky, terus teman-teman rekan-rekan dari stand up comedy juga ikut berkonten dan sebagainya macam. Terlepas dari genre apa yang dong hajar dan sebagainya macam. Eko di 2025 ini ada hal yang Eko paling pingin capai dengan sastra itu. Iya bang, beta tuh ada kemarin 2024, maaf beta potong kemarin 2024 akhirnya festival nama. Katong seng bilang kata Eko yang membuat, tapi salah satu inisiatornya Eko di tempat yang tidak umum. Betul. Di Aru, melibatkan 2 jemaat, melibatkan teman-teman yang mungkin secara proses kreatif mungkin masih nol, tapi akhirnya bisa. 2025 ini ada Eko bikin. Beta sekarang itu fokus di beta apotek bang. Ya. Beta ada lihat. Iya. Apotek kenapa beta fokus di situ? Beta pengen bawa sastra ke genre itu. Karena itu bukan pertama ya. Di Amerika ada, beberapa kota ada. Tapi di Ambon, Maluku punya belum ada. Dan beta pengen ada orang yang bisa beta kerjakan di situ. Jadi yang dulu pikirannya besar gitu ya. Beta pengen sekarang itu memulai justru dari yang real, misalnya gini, sastra bisa menghidupi orang lain. Itu yang beta pengen. Makanya beta sekarang lagi bangun, beta punya itu beberapa hal itu, beberapa akun. Asisten, tolong. Salah satunya adalah magang. Apotek itu bang, gitu. Jadi beta pengen ke situ. RS. Nah dan itu kemarin beta baru mulai saja tuh, dan ternyata respon orang sangat bagus. Kenapa ya? Karena memang banyak orang yang punya masalah bang. Gitu. Dan dong itu butuh tempat yang enak untuk dong cerita sejujur-jujurnya, dan butuh orang untuk mendengar, dan beta setidaknya bisa membantu dong dengan apa yang beta bisa gitu. Ya beta rasa sastra di 2025 harus bisa menjadi penguat lah, gitu. Yang lebih intim lagi. Gitu. Selain memang beta target 2025 adalah menciptakan beberapa
beta target itu adalah menciptakan beberapa penulis yang beta latih sendiri. Itu yang harusnya dari lalu-lalu beta sudah bikin. Nah sekarang 2025 beta pengen memang melatih khusus beberapa orang untuk datang di genre ini gitu. Karena beta sudah temukan nih beberapa bibit-bibit baru. Betul. Yang beta punya penerus, bukan beta bukan. Maluku punya penerus sastra yang sastra kritis. Maluku. Iya, sastra Maluku punya yang penerus, asli gitu. Betul. Jadi bukan bawa sastra luar ke sini, tapi yang betul murni sastra Maluku yang berani, yang kritis, yang tajam dan lebih khusus kepada perempuan-perempuan gitu. Karena katong kekurangan penulis perempuan. Iya, betul. Itu yang beta lagi fokuskan sekarang, Bang. Beta punya harapan besar juga dengan itu. Beta juga penikmat sastra dan memang beta agak kekurangan referensi belakangan ini karena mungkin pemainnya makin berkurang dan sebagainya macam. Dan beta juga sangat rindu iklim sastra, vibe sastra yang kembali. Mungkin nanti di 25 kita bisa sama-sama saling bantu untuk biarkan kembali. Iya betul. Semangat lagi. Kok beta mau tanya beberapa opini dari Eko. Beta mulai saya dengan di Ambon, isu-isu sosial di Ambon. Kok paskah pemilihan pilpres, pilkada dan sebagainya macam di 2024 lalu, apa yang Eko harapkan dengan setelah sudah terpilihnya bapak-bapak dewan, bapak-bapak bupati dan sebagainya macam? Pertama itu tuh ingin supaya betul-betul dong itu menopang industri kreatif. Itu saya dulu. Gitu. Karena dengan jalan itu masalah-masalah tadi balap liar, masalah katanya yang punya ruang itu hanya terselesaikan. Jadi akhirnya terbuka dan orang berani datang investasi tapi di industri kreatif. Jadi kalau harapan kedua adalah kasih ketong ruang, kasih ketong bantu ketong di fasilitas, kasih ketong kesempatan membuktikan bahwa ketong bisa melakukan itu supaya ketong menghidupkan kota, bahkan ya kalau provinsi terlalu besar tapi kalau dia berakar dari sini dari kota saya ketong bisa bikin, teman-teman di provinsi juga pasti bisa bikin gitu. Harusnya bisa. Nah ketong sangat punya segala hal tadi. Cuma yang tadi saja tuh yang kurang cuma di situ. Jadi itu harapan beta saja, Bang. Itu katong punch up ke toko-toko di atas. Yang kalau untuk anak mudanya sendiri. Kalau anaknya muda sendiri sudahlah, ini sudah 2025 lah tuh. Stop dengan baku-baku iri itu. Stop dengan baku yang suka baku kasih jatuh. Lain jenis-jenis lain gitu. Ini sudah 2025. Terasa ini saatnya tuh kolaborasi yang real karena katong bicara kolaborasi nih. Aduh Tuhan, ini sudah terlalu lama dari zaman dulu-dulu Dari katong masih kecil, katong kakak-kakak sampai sekarang katong jadi kakak-kakak gitu. Jadi sehatkan saja dia punya ekosistem. Betul. Kalau betul-betul mau real baku bantu itu bikin gitu. Jangan cuman bicara. Dan real bantu maksudnya itu real bantu gitu. Jangan yang muka umum bilang iya, tapi di belakang katong tuh yang baku tongkas, yang baku bantu. Nah kalau ekosistemnya sehat, beta rasa apa yang katong kurang sih, Bang? Betul. Fasilitas ada, kolaborasi ada. Nah, katong punya kekompakan semua ada. Karakter semua ada. Apa yang kurang sih? Kayaknya kurang semangat untuk support. Itu yang tadi bilang tuh. Dia dari situ tuh, Bang. Alasan kenapa kurang support karena saya suka. Saya suka lihat orang lain tuh maju lebih dari dia gitu. Padahal bagaimana? Beta sing tahu bagaimana makna dari sing suka orang maju karena beta nyaris mungkin circle sekeliling beta dari Eko, John, Iki dan sebagainya macam di dunia kreatif sekarang sudah sangat melampaui beta dan beta tuh sangat menikmati beta peran di belakang panggung yang support dan makanya beta tuh kadang-kadang kayak mungkin ada orang yang bilang kata beta suka ini orang maksudnya beta tuh saya bisa cerna di beta untuk mau cari saya sukanya di bagian mana gitu. Itu politik anak muda sudah. Sekarang kita mau tanya kepada komunitasnya. Lihat kembali ada beberapa teman-teman komunitas bahkan mungkin dalam 1-2 hari trotoar akan kembali hidup dan sebagainya macam. Nanti untuk teman-teman mungkin generasi baru yang sing tahu apa itu trotoar, nanti dong follow saja di Instagram, dong cari tahu dan sebagainya macam. Itu ada simpelnya satu movement anak muda dari teman-teman komunitas awal-awal Papri Ambon bergerak dan kawan-kawan dan pemuda kreatif lainnya bikin event biasa tuh di trotoar depan Amplas.
Nanti dong kepo-kepo Akang saja. Harapan untuk rekan-rekan komunitas kreatif. Harapannya adalah teman-teman konsisten. Itu yang pertama. Aduh, itu yang paling susah lagi. Itu yang paling susah lagi. Karena itu akar sama Bang. Betul. Nah, beta bilang itu ide itu paling banyak. Ya. Teman-teman punya ide yang luar biasa. Katong kekurangan ya adalah di konsisten. Yang tadi beta bilang, jadi konsisten bagus yang suka. Ya. Gitu. Dua itu harus hilang Bang. Jadi kalau sudah konsisten dan katong kompak, ya. Apapun ekosistem komunitas itu akan sehat. Ekosistem mau sastra ke musik ke lukis dan lain-lain, film, semua tuh akan berkesinambungan gitu. Mau ke misalnya ke fotografi, ke Ersal, jadi semua tuh akan terhubung gitu. Jadi kalau katong konsisten dan perbanyak event ya Bang ya, perbanyak event tanpa katong memikirkan bahwa masih mengkonsepkan bahwa membuat event itu ribet, mahal. Sebenarnya perhatikan hal-hal kecil yang dulu katong pernah bikin itu. Bicara langsung bisa bikin. Iya, betul. Gitu. Kenapa sekarang jadi banyak bahan pertimbangan? Iya, kenapa jadi banyak pemikir gitu. Jadi katong jadi banyak pemikir dan katong seng action gitu. Nah, waktu beta makanya waktu ke Aru itu kan akhirnya jadi kayak orang yang kembali lagi. Bicara langsung bikin, langsung action dan jadi kan. Betul. Gitu. Dan sampai saat ini kan film itu akhirnya Total Muluk sudah ambil dan putar dong punya aplikasi gitu. Iya. Nah, itu pencapaian anak-anak kampung. Anak-anak negeri sendiri gitu. Jadi beta rasa itu Bang konsisten, karena kalau punya komunitas tapi kalau tidak konsisten, tidak ada dia punya program 1 tahun nih. Katong punya agenda yang ada nih. Terus katong komunitas nih untuk apa? Gitu. Tidak ada tujuan besarnya gitu. Beta sekarang ini beta lagi spesifik bilang menyinggung konten kreator apapun atau konten apapun dan sebagainya macam kok. Dengan lajunya sekarang ketemu platform media sosial dan sebagainya macam, kayak tadi kata banyak orang berkonten, banyak genre, banyak hal-hal yang dong upload di media sosial. Kok kalau kita minta satu pesan kepada konten kreator supaya bisa ikut berpartisipasi, katong bisa bagaimana ya? Katong mau bilang didik juga kayaknya terlalu berat. Tapi supaya bisa bertanggung jawab dengan konten yang dia upload tuh apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan tuh yang pertama adalah bikin konten tuh pakai hati gitu dan otak. Gitu. Lalu kalau belum alami mending jangan bikin. Gitu. Karena kebanyakan konten sekarang kita lihat itu yang beredar terutama di TikTok, Facebook. Orang-orang itu susah yang ingat norma. Itu susah yang ada punya dong susah tahu aturan, kemudian dong sudah lupa mau dari segi norma apapun dong lupa dan kebanyakan menghakimi. Jadi sebelum membuat konten itu konsepnya dibikin dulu dan ingat setiap konten yang katong bikin itu sebenarnya untuk mengingatkan diri sendiri dulu. Betul. Gitu. Itu sebenarnya tempat katong bakaca tuh, makanya kita kalau bikin konten tuh kita pikir dulu, beta nih mau upload konten tapi beta juga pernah bikin salah ini. Sadarkah beta gitu untuk berani posting konten yang kayak gitu. Makanya harus pikir dulu nih sebelum diposting. Nah, untuk teman-teman kreator itu, teman-teman harus berikutnya adalah perbanyak melihat diri sendiri dulu. Perbanyak diri sendiri, kemudian perbanyak kenali diri. Karena kalau sudah kenali diri, maka sudah kenali orang dan relasi dengan orang. Sekarang kan yang katong hilang itu. Diri sendiri sama relasi. Dua itu kalau hilang, katong tuh saya akan pernah pasti dengan orang pun kata apapun. Bahkan yang katong pun saudara sebenarnya tuh kasih ingat saja, katong anggap saya tuh ngatur. Gitu. Sok. Dan akhirnya sadisnya katong langsung balas itu tuh di konten gitu. Seolah-olah tuh kayak katong pun suara itu tuh mewakili sekian juta umat punya masalah. Padahalnya katong itu lagi hantam diri sendiri, cuman yang sadar aja. Betul. Gitu. Jadi itu sih yang beta pengen bilang untuk teman-teman kreator Jadi gini, jangan cuma tanggal dolar dan cuma tanggal uang kamu itu akhirnya termotivasi untuk bikin konten yang akhirnya menghancurkan semua punya diri sendiri gitu. Padahal katong sama-sama sadar kok, maksudnya katong sama-sama pernah merasakan sedikit uang dari situ. Maksudnya uangnya tuh sebanding dengan katong tanggung jawab. Betul sekali. Hari ini kalau katong mau cuma pikir uang, katong akan bikin konten hancur-hancuran. Dan katong bisa untuk teman-teman kreator Ambon, katong bisa berdebat dalam itu karena katong adalah 2 orang yang pernah merasakan hasil itu dan katong sama-sama tahu hasilnya tidak seberapa. Betul. Iya toh.
Benar sekali. Kalau hari ini yang bicara orang yang mungkin pernah ada di bidang situ, oke lah. Iya. Ketong alami dari bawah gitu. Ketong alami dan betul-betul dari internet masih on off di Kota Ambon. Zaman Friendster. Iya tuh. Habis itu begitu kita memutuskan berkarya lewat konten, uploadnya juga masih susah dan sebagainya macam. Betul. Bukan karena sekarang jadi lebih gampang, bukan berarti fungsi kontrol itu hilang ya kowe. Ketong fungsi kontrol ya ada di Moril. Iya, di situ. Iya, jadi kalau memang dasar kreatornya itu memang kalau misalnya tidak punya etika moral, ya apa yang diharapkan lagi, Bang? Iya. Gitu. Itu aja. Segala hal kamu bersedia lakukan untuk exposure. Iya. Aduh, miris juga sih. Betul, Bang. Jadi kurang pengetahuan misalnya atau kurang pengetahuan, kurang pengalaman, kurang etika moral, lengkap sudah. Iya. Memang yang ada filter sama sekali lah untuk dia gitu. Tapi ingat teman-teman yang bikin konten apa-apa, katanya ada niat menyinggung. Yang ada sama sekali tidak menyinggung. Cuma memang kadang hal-hal begini perlu katong baku kasihnya. Itu yang tadi kita bilang, mengingatkan. Iya. Oh kasih ingat. Kasih ingat saja. Karena kan kayak misalkan upload orang Bakalai. Lalu ada adik-adik dong yang terinspirasi oleh itu, lalu dong bikin Bakalai lagi macam. Lalu tiba-tiba eskalasinya naik jadi baku lempar, habis itu baku bakar. Jadi memang betul. hal-hal begitu, percayalah apa yang kamu lakukan itu mempunyai efeknya besar dan kecil. Syukur-syukur kalau positif, lalu akan makin besar. Tapi kalau negatif makin besar kan sayang saja. Bang. Tetap berkarya sih, tapi ya mulai pakai moral lah. Terus katong sudah harapan ego kepada anak muda, kepada tokoh politik, kepada rekan-rekan komunitas sudah. Sekarang beta mau tanya, Eko 2025 akankah ada buku lagi? Iya. 2025 itu ada buku karena beta sementara bikin kalau yang jadi ada 2 buku sebenarnya. Beta dan Fitra punya edisi kedua. Dan yang berikut itu beta punya buku sendiri. Gitu. Naskah yang sudah cukup lama yang sementara beta revisi untuk siap diterbitkan. Ada targeting di kepala bayang-bayang mungkin di akhir tahun atau di tengah tahun? Bisa jadi dia di tengah tahun, Bang. Oke. Satunya tengah tahun, satunya akhir tahun. Oke. Kalau rilis jangan lupa suara, katong siap. Mangkali review kah, katong bahas kah dan sebagainya macam. Mantap. Seperti biasa di akhir konten, Eko bebas mau bertanya soal apa saja. Kan ini konten ngobrol, jadi di akhir konten selalu ada sesi gestar, boleh bertanya. Asik. Oke, Bang. Pertanyaannya satu Sasi. Dengan podcast yang sekarang abang udah mulai aktif lagi kan? Iya. Target abang apa sih? Iya. Beta betul. Kalau target keluar ya, target orang bilang jawaban-jawaban diplomatis saja. Atau bilang ya target keluar biar ada beberapa teman-teman punya podcast dan sebagainya macam on off juga. Beta kembali on karena beta pikir ternyata teman-teman di Ambon tuh banyak nonton podcast, tapi podcast dari luar. Saya ada podcast yang bikinnya. Saya ada podcast spesifik yang bahas tentang hal-hal lokal. Kadang tuh bahas. Ada beberapa podcast yang beta nonton yang bahas hal lokal, tapi kayak rasa terlalu jauh kok. Entah secara bahasa, entah secara cara mengemasnya. Kadang sing tahu relate lah istilahnya begitu. Jadi beta kembali on juga hanya menambah pilihan baru untuk orang-orang yang suka nonton podcast, suka ya menambah. Tapi kalau secara prinsip ternyata ada yang hilang setelah lama tidak berkonten. Benar sekali. Kan katong selalu ngobrol. Lalu beberapa obrolan tuh ternyata penting. Ternyata beta rasa jadi arena pembelajaran. Lah
ini kan harusnya sekalian dikontenin saja. Kenapa sing sekalian dikontenin sekalian saja. Jadi konten aja. Jadi gitu kok, beta cuma memberi pilihan saja, pilihan baru kepada, apalagi kan ketemu terputus banyak tuh. Lihat teman-teman, rata-rata teman-teman di coffee shop mungkin sing kenal katong. Iya toh? Betul. Mungkin dong cuma lihat Eko punya konten di TikTok. Lalu dia akan cap Eko sebagai TikTokers dan sebagai macam. Dimana itu juga sing salah sih, bukan berarti apa-apa. Cuman masih banyak layar yang katong bikin sebelum sampai di situ. Betul. Kemarin tuh ada tuh yang tanya beta di DM Instagram. Kakak di sini nih, kakak pernah bikin konten podcast sih? Kita bilang ada dulu ketemu banyak di YouTube, tinggal buka gitu. Karena memang dosen pernah buka ketemu akun YouTube lagi. Iya, maksud begitu. Sampai ada beberapa yang kayak orang jaga ada yang kalau kenal pasti dong tanya, abang kenapa stop atau kapan bikin lagi. Kalau yang belum kenal pasti dong langsung klaim bahwa barang diampun sih ada podcaster. Mangalai itu kontennya 2015 kawan. Paling banyak. sampai kadang-kadang kayak katong ketemu orang-orang terkenal, orang sebagai macam kan kayak sayang saja katong lewatkan akan, harusnya ini bisa jadi bahan obrolan sebagai macam. Katong lewatkan akan. Jadi ya ini hanya meramaikan kembali lagi. Teman-teman lain yang mungkin punya exposure di TikTok, di Instagram, ayo bikin podcast biar rame toh, sebanyak-banyaknya. Iya. Gitu. Yang teman-teman yang sudah kandung terkenal di itu pakai akang supaya mengulik katong posisi lain orang yang cuma lihat saya sebagai ini saja. Ternyata ada opini, ternyata ada dia punya bobot opini di dalam situ. Ya salah satu TikTokers yang kita paling suka tuh salah satunya Juandra. Terdengar dari dia punya bicara, public speakingnya bagus, referensinya luas, beta suka. Dan beta yakin kalau dia punya ada media-media mainstream kayak Tribun, TVRI yang bisa ambil dia untuk jadi MC kalau satu program pasti sangat bagus itu. Beta lihat dia konten paling bagus, beta respect. Terus beta lihat Sanang beberapa. Tadi beta bahas tapi Eko sih punya top 5. Tapi Eko ada beberapa ada konten lokal lah, konten kreator lokal yang Eko sering nonton nggak sih? Ini jujur bang yang sering lewat FYP lah. Ini jujur nih bang, sing ada sih sama sekali. Iya. Bukan karena sing ada, cuma emang betanya saja yang. Iya, kebetulan akan memang sing lewat juga. Sing lewat saja. Iya. Dan beta tuh begitu bang, beta tuh buka sing terlalu lama. Iya, akhirnya akan sing. Iya, sing tak nonton. Sing di algoritma lah. Betul, betul. Memang kalau katanya cuma scroll kan saya akan masuk di algoritma. Itu juga beta pencara kalau mau lagi kas netral beta peng FYP scroll cepat-cepat. Eko kalau boleh tahu Eko punya kiblat sekarang siapa? Secara konten lagi suka nikmati konten apa? Beta tuh justru sekarang saya nonton konten bang. Iya. Untuk kas netral katong potak saja apa ya? Beta tuh sekarang justru nonton Mahogany Session. Karena itu adalah karya-karya musik dari penyanyi-penyanyi yang terkenal dan belum terkenal. Iya. Yang dikasih ruang sama katanya jadi kangen katanya diri gitu, dikasih tempat untuk menyanyikan dong punya karya. Dan ternyata karya-karya itu bagus. Lebih puisi dari puisi. Gitu. Iya. Dan ternyata itu sangat memicu beta untuk menulis banyak hal ketika mendengar Mahogany Session. Jadi sekarang beta tuh yang nonton konten video-video itu, beta justru mendengarkan musik. Beta mau tutup deng. Eko pesan-pesan kepada teman-teman yang kembali pesan dan harapan. Dan yang kembali ingin menghidupkan trotoar. Pertama, pesannya, terus kedua harapannya. Pertama pesannya adalah beta minta terima kasih. Ya. Karena akhirnya setelah sekian lama trotoar kembali hidup. Ya. Itu menjadi penantian panjang bagi katong semua. Dan katong ingin tetap karena trotoar adalah salah satu panggung dari awal dan itu bersejarah tempat katong memulai bahkan menyuarakan bukan cuma satu isu. Banyak sekali isu dan itu tajam, kritis dan tidak main-main di situ. Itu tidak bicara sesuatu yang main-main. Kemudian harapan beta adalah trotoar akan terus berlanjut setelah ini. Amin. Dia akan konsisten
Dia akan melahirkan lagi banyak talenta-talenta luar biasa. Dan tentu saja dari trotoar itu akan menjadi salah satu kiblat panggung kreativitas murni milik anak muda. Itu yang benar-benar apa ya? Yang merdeka lah. Gitu. Ya, kalau kita bicara merdeka, katong ada di situ. Kalau mau indie di situ. Batu-batu katong karya independen, katong menyuarakan semua sebebas-bebasnya di situ. Gitu. Itu panggung tanpa rasa takut. Iya, tanpa kepentingan. Tanpa kepentingan di situ. Itu harapan beta sih. Sama, beta punya pesan sama harapan untuk teman-teman yang akhirnya menginisiasi agar trotoar lahir kembali adalah biarkan trotoar lahir dari trotoar dan kembali kepada trotoar. Akomodir seniman-seniman yang berjuang untuk mendapat panggung, kembali mengakomodir suara-suara yang mungkin tidak muncul di media-media populer, akomodir isu-isu yang mungkin tidak dibahas di media populer. Betul. Itu tempatnya. Iya, itu tempatnya. Beta berarti dulu lah. Ya, beta harapan sangat besar trotoar, semangatnya pasti trotoar kembali kepada trotoar. Sudah ada bye-bye, sampai jumpa di Beta dan Eko konten-konten berikutnya. Mungkin ada yang punya isu-isu yang pengen dibahas atau narasumber yang pengen diundang, silakan komen-komen. Jangan lupa jalan-jalan di Eko punya link YouTube, di Instagram dan di TikTok. Jangan lupa share-share. Untuk teman-teman yang mungkin pingin sharing-sharing, pingin ngobrol-ngobrol, silakan DM dan sebagainya macam. Katong sangat terbuka. Dan bukan baru sekarang saja. Siapapun ingin, mungkin mau belajar menulis kah, mau belajar bikin berkonten, atau mau cari set simple, kamera simple, cara produksi simple supaya bisa bikin konten, boleh katong sharing-sharing Eko ya. Eko pun selalu terbuka dengan itu. Siap, pasti. Dadah, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Sampai berapa? Amato. Skateboard menabrak angin. Permanent supplies, they're the cookie rice guys. Punya banyak flavor, punya banyak grace. Level macam behavior, jadi lupakan wait. Bukakan faith, bukan never. Cukup sekali for neighbor. That I rise. I stand above me, then I'm gonna make it nice.